Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan yang suci dan maha kudus, maha agung, maha mulia. Tibalah saatnya Tuhan, setelah hati kami digali oleh puji-pujian, penyembahan, tibalah saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan beracara dengan luar biasa. Urapi kami semua Tuhan, termasuk hamba-Mu, dengan pengurapan-Mu yang selalu baru. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut, lidah, bibir hamba-Mu, bahkan hati hamba-Mu dan segala properti tubuh hamba-Mu, sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus dan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa. Kami yakin dan percaya bahwa Allah akan bekerja dengan dahsyat di tempat ini. Dan ketika Allah bekerja, hati kami terbuka. Maka kami hari ini Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Hari ini kami akan bertobat. Hari ini kami akan menang menghadapi segala masalah. Hari ini adalah harinya Tuhan. Dan ketika kami tersungkur di hadapan Tuhan, ketika kami mendengar suara Tuhan, kami akan bangun, kami akan bangkit, kami akan berjalan, kami akan taat, kami akan setia, dan kami akan melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh karena itu, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh jemaat yang percaya, kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Ada haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita lanjut pada kitab Kejadian pasal 22. Kemarin 21 kita sudah selesaikan, dan sekarang tepat kitab Kejadian pasal 22 dan tepat sama dengan hari raya apa? Korban. Ini bisa pas nih, kejadian yang sama, Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpai, saya undang untuk bangkit berdiri. Ayatnya nggak banyak, hanya 19 ayat, satu perikop penuh. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Nanti saya akan ambil judul firman Tuhan ini adalah sangkal diri, pikul salib, dan janji Allah yang konsisten. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakku yang tunggal itu, yang Kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan bersembahkanlah dia di sana sebagai korban yang salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat yang keempat, silakan dibaca 1, 2, 3. Ketika pada hari ketiga kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Lalu Abraham mengambil kayu untuk bakaran itu dan menunjuknya sebagai Ishak anaknya, dan tangannya dibawahnya mati dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat yang ke-10.
Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sambutnya, ya Tuhan. Ayat 12. Lalu dia berfirman, jangan membunuh anakku dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kutahui sekarang bahwa kau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakku yang tunggal kepada. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14. Dan Abraham mengambil tempat itu, Tuhan menyediakan sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas sumur Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Kepada Abraham. Ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah membuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepada. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman. Amin. Ayat 19 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Tuhan memberkati. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah satu ujian kepada Abraham, dan ternyata Abraham lulus di dalam ujian ini. Dia rela untuk sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Tuhan. Saudara yang terkasih, dan judul ini selain sangkal diri dan pikul salib, saya juga mengambil koma janji Allah yang konsisten. Kita mulai dari ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ini ada satu hal yang sangat-sangat krusial yang akan terjadi kepada Abraham. Setelah semuanya itu Allah mencoba. Nah, kata mencoba di sini sebenarnya kurang tepat. Kata mencoba di sini sebenarnya yang paling tepat adalah katanya menguji. Ada haleluya, menguji. Allah bukan mencoba. Allah tidak pernah mencobai manusia, tetapi Allah menguji manusia. Menguji ini dengan maksud bukan untuk menjatuhkan manusia, tapi menguji ini dengan maksud untuk mengangkat dan menguatkan manusia. Sedangkan mencoba itu urusannya setan, urusannya si iblis. Urusannya si iblis apa? Untuk menjatuhkan manusia. Nah, ujian ini benar-benar datang dari Allah. Makanya ayat yang kedua dikatakan apa, Saudara? Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunungnya yang akan kukatakan kepadamu. Saudara yang terkasih, menurut Bapak Ibu Saudara, ini adalah suruhan Allah atau suruhan iblis? Apakah Abraham mendengar suara iblis atau Abraham mendengar suara Allah? Karena ini agak aneh, Saudara. Karena Allah itu adalah Allah yang selalu baik. Allah itu adalah Allah kasih, Allah yang tidak pernah jahat. Tetapi kenapa di sini Allah ingin Abraham membunuh anaknya sendiri, yaitu siapa? Ishak. Allah ingin membunuh anaknya Abraham sendiri, yaitu Ishak, dan disuruhlah Abraham untuk mengambil anaknya sebagai korban bakaran. Pada zaman Musa, korban bakaran ini sudah tidak diizinkan kembali. Korban bakaran itu, Saudara, seperti mungkin kalau Bapak Ibu Saudara bayangkan ada batu-batuan, ya kan, yang ditumpuk, nanti di tengah-tengahnya dikasih seperti panggangan sate. Nah, orangnya itu akan di situ sebagai korban bakaran, setelah dibunuh baru dikorbankan. Nah, itu biasanya dulu pada zaman Musa itu, pada zaman Abraham itu yang dikorbankan manusia-manusia untuk siapa, Saudara? Untuk dewa-dewa. Dewa-dewa apa? Ya dewa-dewa A, dewa-dewa B, dewa-dewa C, supaya dengan darahnya mereka bisa bersuka cita, dengan darahnya mereka bisa kaya, dengan darahnya mereka bisa ditebus, dengan darahnya mereka bisa mendapatkan mujizat-mujizat. Itulah sebenarnya korban bakaran. Dan cara ini berbeda sekali ketika Tuhan meminta Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Samuel diserahkan kepada
kepada Tuhan bukan untuk dibunuh, tetapi untuk menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi aneh bin ajaib, di sini Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan, memberikan Ishak, mengorbankan anaknya ini untuk siapa, saudara? Untuk korban bakaran, untuk Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat Allah sendirilah yang sudah memberikan Ishak kepada Abraham. Ya, apa ya, saudara? Abraham ya diberikan Ishak itu setelah dia bergumul kurang lebih 25 tahun, 25 tahun, saudara. Nah, setelah Allah memberikannya, bahkan dia memintanya kembali, saudara. Dan kita lihat di sini, kita harus punya satu hal, yaitu ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, apapun itu, anakkah, hartakah, orang tuakah, seluruh kehidupan inikah, jabatan, titel, apapun, ketika diberikan oleh Tuhan dan dia meminta balik, Tuhan ingin supaya kita tidak terpatok kepada bendanya, tidak terpatok kepada segala sesuatu, tetapi kita terpatok atau berfokus kepada Sang Pemberi berkat. Yang percaya katakan amin. Lebih penting pemberi berkatnya daripada berkat itu sendiri. Ada haleluya. Lebih penting apa, saudara? Pemberi berkat daripada berkatnya itu sendiri. Ujian ini memang berat sekali, saudara. Kenapa? Karena kita tahu, tadi saya sudah katakan, 25 tahun Abraham bergumul. Sarah dari umur 65 tahun sampai umur 90 tahun baru dia mendapatkan anak. Abraham dari umur 75 tahun sampai tepat di umur 100 dia baru mendapatkan anak, yaitu Ishak. Nah, saudara, kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, sanggupkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Yang percaya katakan amin. Sanggup nggak kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Ada haleluya. Segala sesuatu harus yang terbaik bagi Tuhan. Katakan kiri kananmu, segala sesuatu harus yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, bukan bagi manusia, tapi bagi Tuhan. Apapun yang kau lakukan di dunia ini, kan saya sering katakan, hidup ini bukan tentang kita, tapi hidup ini tentang Tuhan. Bukan tentang manusia, bukan tentang seberapa hebat engkau, bukan tentang seberapa canggihnya engkau, bukan seberapa pintarnya engkau, bukan, saudara. Hidup ini tentang Tuhan, bukan tentang manusia, bukan tentang pejabat, bukan tentang orang-orang yang hebat di militer, bukan tentang segala sesuatu, tapi hidup ini tentang Tuhan. Bukan tentang kita. Jadi segala sesuatu yang sudah kita miliki, kalau Tuhan mau, Tuhan inginkan, kita harus rela memberikannya. Yang percaya katakan amin. Saudara yang terkasih, banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita tidak sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sangat-sangat kita seringkali di dalam apapun kehidupan kita, seringkali kita meleset, seringkali kita tidak pernah rela memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Uangmu kau berikan yang terbaik bagi Tuhan di hari Minggu, itu pun kau nggak sanggup. Amin, saudara. Itu pun kita nggak sanggup kadang-kadang. Tapi kalau kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, bukan hanya di gereja, mungkin engkau membantu teman, membantu saudara, membantu orang-orang yang terzolimi, waduh, sangat terdesak. Itulah caranya engkau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau tidak hitung-hitungan, aduh ini aku harus dibayar sekian baru aku bantu. No. Tapi ketika engkau sudah memberikan itu bagi Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya Tuhan berkenan kepada kita. Yang percaya katakan karena segala sesuatu yang kita miliki asalnya dari mana, saudara? Otakmu dari Tuhan, pikiranmu dari Tuhan, pakaianmu dari Tuhan, nafasmu dari Tuhan, mulutmu dari Tuhan, segala sesuatumu dari Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Apakah kita ragu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sedangkan semua yang kita miliki ini, yang ada di dalam tubuh kita itu milik Tuhan. Jadi jangan pernah sayang untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang mungkin saat ini sedang lemah, mungkin saat ini dia butuh pemikiran, mungkin saat ini dia butuh support. Berikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan mau. Tidak ada sesuatu yang tidak terbaik yang diberikan kepadanya. Saya mau katakan, apa yang tidak Tuhan punya, semua Tuhan punya. Apa yang Tuhan tidak punya,
Semua Tuhan punya. Sampai ngantuk pun itu miliknya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ngantukmu pun itu miliknya Tuhan. Engkau tidak berhak untuk ngantuk. Engkau tidak berhak untuk tidur. Engkau tidak berhak untuk melakukan apa-apa, saudara. Itu milik Tuhan semua. Engkau bisa ngantuk, engkau bisa tidur nyenyak di malam hari, itu miliknya siapa? Tuhan. Tanpa Tuhan kau nggak akan bisa tidur. Banyak orang yang kaya nggak bisa tidur, saudara. Bisanya cuman tidur sejam bangun, tidur 2 jam bangun. Tapi kalau saya udah tidur, saudara, kena bantal aja sedikit. Salah satunya saya gitu ya, mungkin Bapak Ibu saudara, kena bantal sedikit, bles langsung. Dari jam 10 bisa sampai jam 5, jam 6 bangun baru segar. Kecuali mungkin ke toilet ya. Tetapi itulah kenikmatan hidup. Kita bisa beli ranjang yang hebat, kita bisa beli kamar yang luar biasa, kita bisa beli AC yang dahsyat, kita bisa beli sound system yang untuk kita tidur, tapi kita nggak bisa beli tidur kita. Ada haleluya. Karena itu, kalau saudara sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya Tuhan tidak pernah terlena untuk tidak memberikan yang terbaik. Tuhan tidak pernah tidur untuk tidak memberikan terbaik bagi engkau semua. Kalau hari ini engkau belum diberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagimu, introspeksi dirimu. Sudahkah engkau memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Kalau engkau sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan itu Tuhan yang adil. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu Tuhan yang maha pengasih. Dia pasti akan memberikan juga yang terbaik bagimu. Tapi kalau engkau pelit-pelit sama Tuhan, Tuhan juga akan pelit-pelit sama engkau. Ada haleluya? Kalau Tuhan, kalau engkau mau bayar perpuluhan saja susah, mau bayar ini saja susah, mau itu saja susah, suatu saat kelak Tuhan akan ambil milikmu tepat seperti yang engkau sudah pelit bagi Tuhan. Hati-hati. Ada amin, saudara? Pelitlah sama Tuhan, silahkan. Sepanjang hidupmu engkau pelit sama Tuhan, monggo. Tapi suatu saat, menurut waktunya Tuhan, itu akan dikembalikan sepenuhnya sama Tuhan. Contoh, ada beberapa teman saya, sahabat saya, saudara, ya kan, punya penghasilan 200 juta 1 bulan gajinya. Banyak apa sedikit, Bapak Ibu Saudara? Sedikit lah kali. Komisaris kan gajinya sekitar 200 juta. Udah tahu belum? Komisaris, BUMN, segala macam itu rata-rata 200, saudara. Saya waktu itu pernah ditawarin juga, teman saya nggak berani karena banyak hal-hal ajaib di dalamnya, saudara. Saya katakan ajaib. Saya pernah ditawarin, udah bikin CV, udah bikin apa-apa. Terakhir saya bikin, wah nggak jadilah di kelompoknya mereka. Nah itu gajinya 200 juta, saudara. Ya, ingat baik-baik. Berapa lama dia jadi komisaris? Mungkin kurang lebih 2 dekade ya. Di salah satu BUMN 2 kali. Terus saya tanya sama dia, bro, pernah bayar perpuluhan nggak gereja? Wah, nggak pernah. Ngapain bayar perpuluhan? Bikin pendeta kaya saja, kata dia. Kebetulan dia bergereja di gereja yang cukup besar. Oh, nggak pernah ya bro? Nggak pernah, ngasih asal aja. Kadang-kadang saya cuma ngasih ya seadanya aja lah di di kantong kolektor, gitu. Oh gitu ya, hati-hati bro. Karena Tuhan, ingat baik-baik, itu milik Tuhan. Yang kau ambil dari Tuhan. Saya teman-teman, tapi kalau saya untuk hal-hal yang begitu saya strict, saudara. Mungkin Pak Yono pernah tahu lah kalau saya orangnya seperti apa. Teman is teman, tapi strict is strict. Rule is rule. Hukum Tuhan tetap hukum Tuhan. Saya ingatkan, 10 tahun kemudian anaknya sakit kanker. Anak satu-satunya tunggal, kanker darah, leukemia. Saudara tahu berapa duit yang dihabiskan? Terbengong-bengong Bapak Ibu Saudara. 10 tahun kalau dia gaji 200 juta, Bu, Pak, kira-kira 1 bulan harus perpuluhan berapa? 20 juta ya. 1 tahun berapa? 240 juta. 10 tahun berapa? 2,4 miliar. Percaya, believe it or not, yang uang yang dia keluarkan pada saat anaknya sakit kanker 2,4 miliar tepat. Masih ada plus-plus, tapi untuk dia biaya, ya kan, ke Singapura gagal, ke Jerman, ya kan, udah kemana-mana, kurang lebih 2,4 M. Habisnya 20 miliar. Kecil apa sedikit, saudara? Tuhan minta berapa balikannya?
Bukan cuma 2,4 miliar, 10 kali dia minta. Banyak orang yang seperti ini, sangat banyak, begitu banyak. Saya dulu pernah mengalami ketika saya masih tahun berapa tuh ya, tahun 83 atau 89 pertama kali saya kerja. Saya masih ingat tuh, wah saya kerja gitu kan, saya bayar per puluhan. Tiba-tiba di tengah perjalanan udah setahun, mogok saya bayar per puluhan, saudara. 2 bulan aja mogok, ya kan? Terus saudara tahu, bulan ketiga anak saya si Jo kalau nggak salah, si anak pertama ya, sakit Pak, Bu. Tahu nggak sakitnya apa? Sakit nggak ada apa, pokoknya kita ke dokternya di Bekasi tuh, seingat saya, di rumah sakit apa Mitra Bekasi apa Hermina ya, Hermina Bekasi apa Mitra Bekasi. Nah sakitnya itu saudara percis banget sama saya, nggak bayar per puluhan, 2 bulan. Ada haleluya. Hati-hati, itu kalau Tuhan masih sayang sama kita, dia masih memperingati saya 2 bulan. Kalau dia peringatinya 2 tahun gimana? Diperingatinya 3 tahun gimana? Bisa rontok semua kita, saudara. Nah, itu hampir rata-rata begitu. Walaupun kita bilang Tuhan tidak perlu uang kita, Tuhan tidak perlu ini, kita semua dia tidak perlu. Tapi satu hal, saudara, rule is rule. Nggak ada yang boleh berubah. Firman Tuhan ya dan amin tidak dapat dirubah. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan pasti akan menjaga hidupmu. Sekalipun engkau bilang begini, Pak saya sudah bayar per puluhan, Pak saya sudah berdoa, Pak saya sudah ini, tapi kok hidup kayak begini-begini aja. Bukan itu yang engkau tuju. Upahmu besar di surga. Ketika engkau mungkin tidak menikmati berkatmu di dunia ini, engkau dapat berkat yang luar biasa di dalam kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Tetapi bagi orang yang waduh, hidupnya pas-pasan. Banyak juga saudara teman-teman saya yang saya dengar, saya juga ngobrol saudara, hidupnya gajinya tidak ada teratur, tapi dia berani bayar per puluhan, dia berani kasih Tuhan. Hidupnya penuh dengan damai sejahtera, sukacita setiap hari, dan dia tidak pusing dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Tiba-tiba saja Tuhan memberikan lewat orang, tiba-tiba saja seperti itu. Saya mau hari ini kita mengerti saudara, komitmen kepada Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan pasti akan memelihara, menjaga engkau dengan sepenuh hati. Yang percaya katakan amin. Itu yang Tuhan rindu saudara. Abraham rela memberikan yang terbaik. Dan saudara bayangkan, Abraham harus menyembelih Ishak. Abraham harus membunuh Ishak. Dan apa yang akan Abraham katakan kepada Sarah waktu Abraham naik ke atas? Saudara kira-kira pikir nggak kira-kira kalau tiba-tiba ayah atau papi, anak saya pulangnya kok nggak ada lagi? Kira-kira gimana saudara? Abraham, apa kira-kira gimana si Abraham? Ya, terhadap Sarah. Wow, penuh dengan dakdikduk, tapi dia nggak peduli saudara. Perjalanan ke Gunung Muria juga cukup jauh, kurang lebih ya menurut Alkitab ini kurang lebih ada 60 mil. 60 mil itu kalau 1 mil itu 1,6 km. 60 mil itu berarti 96 km. Jakarta Bandung kurang sedikit. Perjalanan yang ditempuh sama Abraham selama 3 hari, dia jalan mungkin kurang lebih 20 jam sehari bersama dengan 2 bujangnya saudara. Luar biasa. Di dalam pergumulan kehidupannya selama 3 hari itu, saya yakin itu masa-masa berat Abraham. Dia pasti juga, aduh ini jadi nggak ya, sepanjang perjalanan jadi tidak. Tapi saya yakin dan percaya, Abraham tetap percaya kepada janji Allah, bahwa janji Allah itu ya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Allah yang luar biasa, Allah yang besar. Tadi dikatakan apa? Oleh WL Ibu Teti dikatakan apa? Aku punya apa saudara? Lagunya sih begitu ya saudara. Yo, aku punya Tuhan yang besar, hatiku ciut kala pencobaan datang. Selalu ciut ketika ada pencobaan datang, ketika kita divonis, ketika perusahaan kita bangkrut, ketika begini, ketika begitu, ketika gini, sering kali kita ciut.
Tapi saya mau katakan hari ini, janji Allah kepada setiap umat manusia itu ya dan amin. Dia tidak pernah berubah sedikit pun. Ketika dia berjanji, dia tidak akan pernah mengingkari karena dia Allah. Dia bukan manusia. Yang percaya katakan amin. Kalau Allah pernah berjanji, dia akan memberkati Abraham keturunannya. Saya yakin dan percaya anak satu-satunya Ishak tidak mungkin akan dibunuh. Dan itulah Abraham yakin bahwa dia akan terus berjalan ke sana, saudara. Karena dia yakin bahwa Ishak tidak akan pernah mati. Karena apa? Janji Allah yang konsisten. Ada haleluya. Saudara percaya akan janji Allah yang konsisten? Percaya nggak? Tapi kalau saudara percaya akan janji Allah yang konsisten, yang terus konsisten, kenapa kita tidak ikut Allah konsisten, saudara? Seringkali kita nggak ikut Allah konsisten. Allah aja konsisten, Allah terus konsisten, saudara. Kita sering kali kita nggak mau berjalan bersama dengan Allah. Kita kadang-kadang mandek. Allah berjalan, kita diam. Allah diam, kita berjalan. Atau kadang-kadang Allah berjalan ke kanan, kita berjalan ke kiri. Sebodoh amatlah Allah, saya. Itu yang saya mau katakan mulai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita mengingkari janji Allah. Kita tahu bahwa kita semua ini adalah hasil daripada janji Allah. Bapak Ibu Saudara tahu nggak bahwa kita semua ini yang ada di dalam dunia ini adalah hasil daripada janji Allah. Kita ada di dunia ini karena Allah berjanji bahwa manusia akan menguasai bumi ini, manusia akan menguasai binatang, hewan, dan semua tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini. Dia berjanji, dia tidak akan pernah mengingkari. Ada haleluya. Kalau kita tahu hal itu, saudara, Allah berjanji, dia tidak akan mengingkari karena keturunan yuk kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 18. Ini yang dikatakan janji Allah nih. Kalau kita lihat, kita maju ke depan sebentar. Yuk kita baca. Ibrani 11 ayat 17 dikatakan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan siapa? Ishak. Ya, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Tapi ada kata walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Itu sebenarnya agak kontradiksi. Tetapi kita lihat, saudara, Tuhan adalah Tuhan yang konsisten terhadap janjinya. Terus yang ketujuh, mengapa Allah memberi Abraham ujian begitu hebat, saudara? Coba kita pikir-pikir nih. Kenapa sih ya? Kok Abraham diberikan ujian yang hebat? Saya mau tanya hari ini, Abraham itu orang hebat nggak? Halo, Abraham itu orang hebat nggak? Orang hebat. Dia diberikan ujian yang Saya mau tanya, kalau kita masih duduk di bangku SD, ujian kita mungkin nggak ujian SMA? Halo? Kalau kita duduk di bangku SMP, ujian kita ujian universitas nggak? Seturut dengan leveling kita. Saya mau tanya sama kita semua, ujian berat nggak buat Abraham? Tapi Ibu Saudara pernah mengalami ujian? Halo? Berat-berat nggak kira-kira? Yang benar. Ujiannya berat nggak nih? Halo? Ujiannya berat? Nah, kalau saudara ujiannya berat, bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, besok kasih lagi aku ujian yang lebih berat. Ada haleluya? Loh, kok pada takut? Enggak, sudah takut, saudara. Saya mau katakan begini, kalau engkau diberikan ujian, enggak pernah diberikan ujian. Ada teman saya yang bilang begini, bro, gue bersyukur loh, puji Tuhan, nggak pernah ada ujian dalam hidupku. Wah hebat. Iya bener. Mau ngapain aja bisa. Mau ke luar negeri anytime bisa. Mau anak-anak semuanya baik-baik. Semuanya manis-manis. Cowok, cewek, semuanya baik-baik. Semua nggak ada sakit penyakit dalam keluarganya. Enak nggak saudara hidup kayak begitu? Halo? Itu kan yang sering dinantikan semua orang kan?
Saya maunya hidupnya enak, maunya hidupnya banyak uang, makan apa aja, mau makan dari makanan Solo kek, sampai makanan Itali kek, sampai makanan Belanda kek, kita bisa makan apa aja saudara, ya kan? Itu yang kita mau. Kita mau ke Solo kek, mau ke Itali kek, sampai ke Gunung Es kek, kita bisa semua, kita bisa jalan. Itu kan yang kita mau. Tapi saya mau katakan hari ini, kalau saudara nggak pernah dapat ujian dari Tuhan sedikit pun dalam hidupmu, itu tandanya Tuhan sedang membiarkanmu tuh. Dia tidak pernah menguji engkau. Orang yang tidak pernah ujian, dia tidak akan pernah lulus ujian. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau orang yang banyak ujian, kita semua di sini banyak ujian nggak? Dari wajah-wajahnya sih ujian semua nih, ya kan? Walaupun sekolahnya di IPA, tapi ujiannya ekonomi mulu. Ada haleluya. Iya, saya juga bingung kadang-kadang. Saya kuliah saya IPA, terus masuk komputer gitu kan, masuk IT. Tapi ujian saya kok ekonomi gitu. Tahu kan ujian ekonomi? Ujiannya kantong mulu gitu kan. Ujian kita ekonomi mulu, padahal kita lulusannya lulusan IPA, lulusan ya yang luar biasa sains, tapi ujiannya ekonomi. Saudara, kalau saudara diuji sama Tuhan hari ini, ingat Abraham. Ada haleluya? Kita ingat Abraham. Wow, Abraham diuji dengan sangat luar biasa. Tuhan, aku juga mau diuji seperti Abraham yang percaya, katakan amin. Kan lagunya ada. Ujilah apa? Aku Tuhan apa? Waduh hebat ya. Cobalah aku Tuhan. Baru keserempet sepeda ngamuk-ngamuk. Baru nggak ada nasi di rumah, dangdang dibanting-banting. Baru saja suami di PHK, langsung nggak dikasih tidur di kamar, disuruh tidur di luar. Ada haleluya. Mestinya ketika suamimu pulang udah nggak punya apa-apa, engkau harus menyambut dia. Ada amin saudara? Menyambutnya gimana? Waduh, hebat ya engkau papa. Engkau pergi dan pulang sama seperti engkau pergi, sama seperti engkau pulang. Nggak bawa apa-apa. Puji Tuhan, praise the Lord. Kasih kasih minum, kasih apa. Itu baru namanya istri yang cakap melebihi apa saudara? Permata. Kalau istri yang nggak cakap melebihi perunggu, bukan permata. Saya mau katakan hari ini kita bangga punya Allah yang seperti engkau. Jadi kalau hari ini kita nggak boleh bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih pencobaan lagi, besok datang lagi pencobaan, baru selesai sakit, udah pencobaan ini, baru selesai ini, udah ini. Kita mau katakan mulai hari besok, ketika ada pencobaan datang, ketika ada ujian datang dalam hidupmu, engkau bilang apa saudara? Ayo, mana dadamu? Ini dadaku. Ada haleluya? Lawan saudara, jangan takut sama ujian. Karena apa? Aku punya apa? Nah, engkau nyanyi dong ketika ada ujian, lemes loyo. Lalu bilang ada ujian datang, aduh ini nggak, besok belum bisa bayar ini, besok belum bisa bayar ini. Engkau bernyanyi, saya yakin dan percaya ketika engkau nyanyi, aku punya Allah yang besar, aku punya Allah yang Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang heran. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Tuhan. Dan itu bukan hanya 1-2 orang, banyak orang mengalami hal itu Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya orang-orangnya, tapi semua orang mengalami ketika engkau percaya sama Tuhan, punya Allah yang besar. Tantangan, rintangan, pencobaan boleh datang dengan dahsyat, tapi kita tetap punya Allah yang luar biasa. Makanya tadi waktu Ibu Teti nyanyiin itu, waduh Tuhan, Roh Kudus, thanks God. Saya tadi udah thanks God. Wah ini pas banget sama khotbah yang ingin saya sampaikan, karena memang kita punya Allah yang besar. Dahsyat saudara. Yuk teruskan. Sikap Abraham dalam menghadapi ujian. Kita lihat ayat 3. Waduh masih panjang nih Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ayat 3. Apa yang Abraham lakukan? Ayat 3, keesokan harinya. Nah ini dia. Pagi-pagi bangunlah Abraham. Berarti Abraham bisa tidur nggak Bapak Ibu Saudara? Halo? Lagi masalahnya lagi berat nggak? Bayangin disuruh anaknya disuruh mau dibunuh, mau disembelih, masih bisa ngorok kayak Ibu Sieni.
tetap aja dia nggak sadar. Ya, dia masih berdoa dalam roh dan kebenaran. Ada haleluya. Nah, jadi Abraham bisa ngorok, bisa tidur, bisa santai. Abraham, lihat, kenapa saya katakan begini? Dia bisa bangun pagi-pagi seger, terus lagi abis dia bangun, saudara, langsung dia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, terus dia bilang membelah kayu korban bakaran, lalu pergilah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham taat, Abraham langsung bangkit, saudara. Kalau saudara sedang menghadapi masalah berat dalam hidupmu setiap hari, ketika engkau bangun tidur, apa yang engkau lakukan? Bangun, jangan loyo. Ada haleluya. Seringkali kan kita, aduh, ketika ada masalah, aduh, ini hari ini kayaknya butek nih, hari ini kayaknya aduh apes nih, hari ini kacau nih, hari ini aduh kerjaan banyak, badan sakit, mah kambuh, ya kan, jantung deg-degan. Ada haleluya. Nah, ketika kita mau bangun, saudara, bangun, bangkit, berdoa, baca firman, langsung keluar, lari, pasanglah pelana, lari, saudara, seperti Abraham. Luar biasa, saudara, dia nggak tanggung-tanggung, ya kan. Nah, saudara, dalam perjalanannya Abraham selama beberapa hari, selama 3 hari itu, Abraham, lihat ya, ayat keempat dikatakan apa? Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Setelah 3 hari Abraham tidak maju mundur. Ada haleluya. Tidak maju mundur. Itu kan orang Kristen sekarang, maju mundur, maju, majunya 2 kali, mundurnya berapa kali, saudara? Bayar perpuluhannya 2 kali, nggak bayar 5 kali. Ada haleluya. Maju 2 kali, mundur 5 kali. Saudara ke gereja selama 1 tahun, mungkin saudara ke gereja, males, minggu depan juga ada lagi nih gereja, minggu depannya lagi. Saudara ke gereja setiap tahun, mungkin 1 tahun berapa kali ya ke gereja ya? 52 kali ya? Bener ya? 52 kali ke gereja, saudara hanya 10 kali. 42 kali saudara mundur. Maju 10 kali, mundur. Saudara bisa bayangkan nggak, kalau orang maju ya cuma 5 kali, mundurnya 10 kali, itu berarti dia berjalan ke depan atau berjalan ke belakang? Halo? Kalau kita setiap hari kerjaan kita hanya maju mundur, maju mundur, maju mundur, nyampe nggak, saudara? Halo? Maju mundur, maju 2 kali, mundurnya berapa kali? Halo, ya kan? Ikut doa malam 2 kali, nggak ikut 10 kali. Ada haleluya, ya kan? Ikut PA 5 kali, nggak ikutnya 20 kali. Ada amin. Itu saudara udah maju mundur, maju mundur. Aduh, dalam iman kita, Abraham nggak pernah maju mundur. Kalau Abraham maju mundur, saudara, nggak jadi dia mempersembahkan Ishak. Iya Pak ya? Maju, mundur lagi dah. Waduh, ini gimana ya? Jadi nggak nih ya? Jadi nggak nih ya? Jadi nggak nih ya? Jadi nggak nih ya? Tanya dulu Sarah. Nah, habis itu tanya dulu Sarah. Wah, kebetulan Sarah dari mana, saudara? Dari Tapanuli. Ya, engkau tahu anak satu-satunya laki-laki pula lagi kan? Engkau bunuh. Dang-dang segala macam nggak nemplok di kepala, udah bagus, saudara, udah mujizat. Kalau kita minta izin nih sama istri, saya mau bunuh nih anak saya satu-satunya laki lagi, orang Cina kayak orang Batak kayak, kalau anak satu-satunya laki, waduh pasti satu-satunya ya, cuman 1 laki-laki, pasti sayang luar biasa, pasti, apalagi belum punya anak lagi kan, waduh, ini mahkota penerus keturunan, marga keturunan semua kan. Orang Cina juga ada kan marganya, kayak saya Dharma Saputra. Mesti ada keturunannya, kalau enggak dari Semaput, saudara. Enggak ada keturunannya lagi. Saudara ingat ya baik-baik, jangan maju, mundur. Kalau mau maju sekalian. Kalau saudara mau mundur, ya udahlah mundur sekalian. Mau maju terus, saudara. Nggak mungkin. Dan Abraham tidak akan pernah bisa sampai ke Gunung Muria
kalau dia maju mundur. Nah, terus ayat yang kelima. Yuk kita terus ya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, nah, tinggallah di sini. Kenapa saudara Abraham suruh bujangnya tinggal? Ayo, ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa kok nggak diajak ya naik ke atas bareng-bareng gitu? Kenapa? Usia ini tahu nggak kenapa? Nggak tahu ya? Wah, usia ini punya bujang kan? Ada bujang satu, bujang lapuk. Iya kan? Bujangnya itu gak disuruh naik saudara dua. Kenapa? Kenapa dia Abraham sama Ishak yang naik berdua? Sebab kalau ada kalau ada bujangnya dua, ketika Tuhan berfirman, sembelih anakmu. Coba, itu dua bujangnya pasti ngalang-ngalangin. Wah, jangan Tuhan, ini anakmu satu-satunya. Tuhan kesurupan. Nah, bisa begitu kan? Tuhan lagi kesurupan nih, ayo kita pegangin. Nggak jadilah rencana Allah, batal semua. Makanya bujangnya ditinggal, ya kan? Jadi kalau saudara sedang menghadapi persoalan berat, jangan bawa-bawa orang. Ada amin saudara? Ada persoalan berat, ayo dong ikut dong. Aduh, gua nggak bisa nih, ikut dong. Malah tambah runyam, saudara. Persoalan satu, ketika engkau bawa orang dua, persoalannya jadi tiga. Ada haleluya. Ya kan, gosip juga begitu, ya kan. Kalau engkau gosip satu, ketika engkau jadi orangnya jadi tiga, gosipnya jadi tiga, saudara. Ada amin, saudara. Misalnya dia bilang, oh ini si ibu ini, gitu kan. Ini begini begitu. Ntar si ibu ini bilang ini begitu, begini begitu. Nah, udah jadi tiga, saudara. Saya katakan, kalau saudara mempunyai persoalan berat, jangan bawa siapa-siapa. Engkau datang bawa Tuhan, engkau datang bersama dengan Tuhan saja, engkau datang berdoa. Saya yakin dan percaya persoalanmu akan tuntas dan selesai. Yang percaya katakan amin. Nah, terus saudara apa yang dikatakan? Tenang, nanti setelah selesai sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Benar nggak Abraham bilang begitu? Halo, benar nggak? Akan kembali. Nah, sekarang saya mau tanya. Abraham sedang berbohong sama bujangnya, ya kan? Padahal Abraham tahu nggak Ishak mau dibunuh? Tahu kan? Tapi aneh. Kok Abraham bilang begitu ya? Dia bilang, nanti saya kembali lagi nih. Kembalinya berdua atau sendiri, saudara? Berdua. Ini sekedar suatu harapan yang tidak pasti atau bagaimana? Atau ini nubuat yang tidak disadari? Atau ini benar-benar iman? Nah, saya lebih percaya bahwa Abraham beriman. Dan yang paling menyedihkan kalau kita baca ayat-ayat ke-7, ke-8, apa yang firman Tuhan katakan. Ayat 6 dulu ya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya, dibawanya api dan pisau. Waduh, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7 dan 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Saat Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Terus ayat yang ke-8, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama. Coba kalau Bapak Ibu Saudara lagi berjalan bersama dengan anak saudara, tiba-tiba ditanya, ini udah ada semua, korbannya mana? Apa yang saudara jawab kira-kira? Saudara berdusta atau gimana? Atau saudara terus terang, engkaulah korbannya? Abraham nggak bilang begitu. Abraham hanya bilang, Tuhan akan menyediakan. Apa sih artinya itu? Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari arti rohani, ketika engkau sedang berjalan dengan anakmu, dengan keluargamu, ada satu pencobaan yang begitu berat dalam hidupmu, engkau tetap harus punya iman dan percaya. Ada haleluya, nggak peduli seberapa hebat, seberapa luas, seberapa berat, engkau punya iman yang luar biasa untuk tetap lolos di dalam hal tersebut. Ada haleluya? Nah, terus Abraham mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
Ayat yang ke-9, saudara? Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat yang ke-10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anak. Ini kan udah clear kan, jelas. Anaknya ditaruh di atas mezbah, dia pakai pisau mau nyembelih. Sebenarnya ini apa sih? Ini testingnya luar biasa loh, saudara. Sekali waktu ada seorang misionaris Amerika, dia tinggal di India, saudara. Nah, ini menjadi pukulan nih buat kita semua juga, orang-orang Kristen, hamba Tuhan. Tiba-tiba ada seorang ibu India, agamanya Hindu. Dia berjalan menuju sungai Gangga. Saudara tahu sungai Gangga? Ada di India. Nah, ibu ini memang kalau di India itu agama Hindu itu setiap tahun atau setiap beberapa tahun setiap orang harus menyerahkan anaknya. Gila nggak, saudara? Menyerahkan anaknya. Nah, ibu ini punya 2 anak. Satu anaknya, dua-duanya laki-laki. Satu anaknya pinter, ganteng, nggak punya cacat. Yang satu lagi anaknya sudah tuli, buta, lumpuh, saudara. Bawa dia bawa pakai tandu ya, bersama dengan beberapa orang di sungai Gangga. Nah, terus si misionaris ini bilang, waduh ibu jangan diserahin dong, ini kan manusia gitu. Akhirnya dikorbanin juga, saudara. Bless. Terus si ibu itu balik, ketemu lagi sama si misionaris. Saudara tahu nggak yang dikorbankan siapa? Yang ganteng, yang hebat, yang luar biasa, yang pinter, yang tidak cacat dipersembahkan. Terus dia tanya satu hal. Kenapa sih kamu, ibu, kamu persembahkan yang yang bagus buat dewa, kenapa nggak yang buruk aja, yang udah nggak bisa apa-apa? Terus dia bilang gini, ini pukulan buat kita semua. Kamu itu orang Amerika, katanya. Kamu punya Yesus, kamu punya Tuhan. Saya bergidik mendengarnya. Tapi Allah macam apa yang engkau mau persembahkan dengan yang buruk, yang tidak layak? Engkau menganut Allah yang seperti apa, katanya? Engkau itu orang Kristen atau orang apa? Dia bilang. Mengapa engkau mau mempersembahkan di dalam pikiran si misionaris ini, hamba Tuhan, pendeta? Dia mau menyerahkan yang lumpuh, yang buta, yang ini. Serahkan deh nih, ini anak nggak ada artinya gitu. Dibalik kondisinya sama si orang orang agama Hindu. Engkau sebenarnya punya Allah yang seperti apa sih? Mau ya menerima yang buruk darimu? Saya mau katakan hari ini buat kita semua. Kau berikan persembahan itu benar-benar dilihat oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Memang kalau engkau nggak mampu, ya itulah segitu yang engkau nggak mampu. Tapi kalau engkau mampu, engkau masih berikan lebih rendah dari tukang parkir, saudara. Bahkan engkau maksimal, tukang parkir aja dah, goceng. Tukang parkir aja 5.000, Bu, Pak. Itulah Allahnya orang Kristen. Itulah karakternya orang Kristen. Yang memberikan yang terburuk buat Allahnya. Malu semalu-malunya kita sama orang Hindu. Orang Hindu saja bisa memberikan yang terbaik buat dewanya. Masakan kita nggak bisa memberikan yang terbaik buat Allah kita? Berikan yang terbaik buat Allah kita. Jangan yang tercelek. Apapun hatimu, pikiranmu, jiwamu. Jadi kalau engkau bekerja, saudara, bekerjalah seperti bekerja untuk Tuhan. Ada uang, nggak ada uang, kerja. Ada uang, nggak ada uang, kerja. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menilai dari situ, dan di ujungnya Tuhan sudah sediakan hal-hal yang indah yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Yang percaya katakan amin. Kenapa kita seringkali seringkali tidak mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa? Itu karena satu hal. Karena kita memberikan kepada Tuhan asal-asalan. Kalau kita mau berbisnis sama orang, wah, ada haleluya. Ngajak makan, saya sering kali itu ya, selalu mesti introspeksi diri loh. Benar loh, saya sendiri juga mesti. Kalau saya ajak makan misalnya pebisnis, pasti saya ajak makan di restoran-restoran yang mahal. Iya Pak ya? Ya kan kemarin dulu saya agak kaget-kaget sedikit tuh, ya, ajak orang makan.
di Menteng, bukan di Menteng, apa namanya? Iya, di dekat Menteng, restorannya itu Ayu siapa namanya? Ayu bukan Ayu Ting Ting, Ayu siapa namanya tuh? Artis. Ayu Dewi. Oh, si ibu tahu tuh Ayu Dewi. Dia punya restoran Chinese, namanya apa gitu di Menteng. Saya diundang ke situ. Pas saya buka menunya terkaget-kaget juga, saudara. Paling rendah 500.000 satu menu. Capcay apa namanya? Brokoli. Brokoli biasa berapa, Bu, Pak? Brokoli 250.000. Saya bilang, ini brokoli macam apa ya? 250.000. Terus abalon daging tuh ya 2,7 juta. Ya kan kalau kita makan ya minimal 15 juta lah gitu kan. Kalau makan 3 orang, 4 orang. Wow. Itu kita entertain pebisnis. Coba kalau kita entertain ada hamba Tuhan dari daerah, datang dari Nias, dari Papua gitu kan. Diajaknya kemana, saudara? Ya nasi campur aja, nasi campur 65.000 cukup. Yang penting kenyang nih hamba Tuhan. Jangan. Kita juga mesti berikan dia yang terbaik, saudara. Pokoknya kita mesti samakan. Apalagi buat Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan dari daerah, saudara. Mungkin mereka jarang mengecap ini itu. Saya selalu kita ajak yang enak, kita ajak yang terbaik. Kemarin dulu ada Pak Elifati dari Nias datang, saya ajak yang terbaik ya. Bukan karena saya punya uang, bukan. Kita harus memperlakukan yang sama terhadap pebisnis. Karena ini hamba Tuhan, kita harus beri yang terbaik buat Tuhan. Ada amin, saudara? Walaupun kantong juga pas-pasan, udahlah. Yang penting buat hamba Tuhan luar biasa. Saya mau katakan hari ini, ayo saudara, kita bersemangat memberi yang terbaik bagi Tuhan, bukan karena ada apa-apanya, saudara. Kita baru memberikan, kita baru men-entertain orang, baru ini. Tapi kalaupun nggak ada apa-apanya, ada Tuhan di balik itu semua. Yang percaya katakan amin. Engkau mesti melayani setiap manusia sami mawon, sama saja. Ya kan? Apalagi kalau orang-orang itu susah, layanilah dengan sepenuh hatimu, engkau pasti akan memberikan yang terbaik. Nah, kita bicara soal ayat 11 sampai 12 untuk mempercepat bagaimana tindakan Tuhan. Nah, ini dia. Ini yang luar biasa, saudara. Tindakan Tuhan terhadap Abraham apa, saudara? Yuk kita lihat. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." 12. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak akan segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Luar biasa, saudara. Disinilah Tuhan mengangkat topi apresiasi terhadap siapa, saudara? Abraham. Abraham tidak pernah ragu memberikan segala yang dia miliki untuk Tuhan. Untuk itulah Tuhan langsung bilang seperti ini, saudara. Dia langsung bilang, sangat-sangat dia bilang apa, saudara? Jangan bunuh anak itu. Karena bahaya juga nih kalau sampai dibunuh, nggak ada lagi keturunannya dari Abraham dan Sarah. Abraham udah makin tua, Sarah juga udah makin tua. Nah, disinilah intervensi Tuhan terjadi supaya jangan dibunuhlah si Ishak, saudara, supaya tetap ada keturunan dari Abraham. Dan saudara lihat ya hasilnya apa? Yuk kita lihat bersama-sama. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ini sebenarnya bicara soal satu hal, saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya mesbah pribadi, apalagi punya mesbah keluarga, ketika kita datang, ini sama aja kita datang ke gunungnya Tuhan, kita persembahkan segala sesuatu bagi Tuhan. Tubuh kita, jiwa kita, roh kita, kita berdoa, kita baca firman Tuhan, maka ada Allah provider, ada Allah yang menyediakan segala sesuatu mana yang akan turun dari surga untuk kita semua. Ayat 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Apa yang dikatakan, saudara?
Katanya aku bersumpah demi diriku sendiri. Karena dia nggak ada lagi yang dia bisa bersumpah. Dia nggak bisa bersumpah sama manusia. Dia hanya bisa bersumpah sama dirinya sendiri. Karena Allah hanya bisa bersumpah kepada Allah. Allah hanya bisa berjanji kepada Allah, bukan kepada manusia. Bukan levelnya manusia untuk dia bersumpah. Demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Inilah saudara yang dibilang sangkal diri, pikul salibnya daripada Abraham. Ayat 17. Nah ini yang harus kita baca rame-rame. Yuk kita baca rame-rame. 1, 2, 3. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman. Dahsyat. Di ujung kehidupan kita, di ujung kita punya iman dan percaya kepada Tuhan, ada berkat Tuhan yang selalu mengalir buat kita, dan kita akan dipakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sudah punya uang, punya apa-apa, tapi saudara nggak pernah mau jadi saluran berkat, saudara belum pernah diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau saudara sudah diberkati dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, itu tandanya saudara sudah mengalami ayat-ayat ini dan saudara mengaplikasikannya, mengimplementasikannya di dalam hidup. Saudara, kalau kita tahu ini adalah kebenaran, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau bersama-sama menerima berkat besar dari Tuhan. Karena kita semua mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, dan Dia rela dan kita rela memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Maukah kita semua meniru langkah hidup Abraham? Jangan hanya, Tuhan saya mau berkatnya saja, tapi ujiannya nggak mau. Saya hanya mau Tuhan memberkati saya. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada hati yang gembira setiap hari, saudara. Saya mau katakan, orang kaya yang punya duit banyak, punya rumah banyak, punya ruko banyak, mungkin punya hotel, punya apartemen, punya ini, belum tentu hidupnya penuh dengan sukacita. Ada amin. Tapi banyak sekali orang yang biasa-biasa saja, bahkan nggak punya apa-apa, tapi saya lihat wajahnya selalu bersukacita. Ada amin, saudara. Kita mau yang begini yang ada dalam kehidupan kita. Kita nggak mau kita sebagai orang kaya tapi miskin secara rohani. Kaya harus kaya secara rohani. Jangan sampai kita miskin. Miskin kita punya sifat, miskin kita punya segala-gala, saudara. Maka di mata semua orang, sekalipun kita kaya, kita miskin. Tapi di mata semua orang, sekalipun kita nggak punya apa-apa, tapi orang melihat, wow, ini konglomerat. Ada haleluya. Saya sama Ibu Gembala kalau kemana-mana disangka orang yang punya duit berpuluh-puluh miliar dan beratus-ratus miliar. Ada haleluya. Padahal duitnya pas-pasan. Saudara tahu nggak duitnya apa? Pas-pasan. Ada amin, saudara? Apa saudara duitnya? Pas-pasan. Tapi kalau orang ini pengusaha tuh, kalau ngelihat saya gitu, iya, ini orang pasti punya, ngomongnya pinter, kayaknya duitnya banyak nih kan, macam pas dilihat rekeningnya nolnya ngegelinding semua, saudara. Pas masuk ya, wah nolnya kok pada kagak ada ya, tinggal sisa yang nolnya 2, nolnya 3 aja. Tapi saudara, di mata orang lain kita kelihatan kaya. Ada haleluya. Di mata Tuhan kita juga kaya. Di mata Tuhan kita kaya, saudara. Karena apa? Kita sudah memberikan yang terbaik semua buat Tuhan. Dan ketika kita pulang ke rumah Bapa di surga, kita sudah melakukan seluruh kehendak Tuhan. Tuhan bilang, kalau engkau mau aku kenal di dalam kerajaan surga, lakukanlah kehendakku. Lakukanlah kehendakku. Ya kan Matius mengatakan, Matius 7 ayat 21 sampai berikutnya, lakukan kehendak, maka aku akan kenal engkau. Dan engkau akan juga kaya di surga, memerintah bersama Bapa di surga. Amin.
Kalau tidak, di surga engkau jadi pengemis. Ngemis lagi. Kasihan deh lu, nangis terus. Saya mau katakan untuk menutup firman Tuhan hari ini, ayo kita bersama-sama hari ini sangkal diri, pikul salib, dan kita tahu bahwa kita punya Allah yang konsisten, dan hari ini berikan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun itu, bukan hanya di gereja, tapi dimanapun engkau berada, engkau rela memberikan yang terbaik. Kepalamu, otakmu, tubuhmu, jiwamu, bahkan dompetmu, berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya yakin dan percaya engkau akan berkenan di hadapan Tuhan, dan upahmu akan besar dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati.